Selamat pagi, mohon izin pada Bu Ira serta teman-teman yang menyaksikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang terkait dengan remote code execution. Yang kita ke PPT-nya. Selanjutnya kita bahas yang ini adalah remote code execution. Ini ada kelompok kami, ada Drian, GB, dan juga saya sendiri, Samuel. Pertama kita akan membahas apa itu RCE. RCE adalah sebuah serangan siber yang ditujukan dalam jarak jauh dengan cara menyisipkan kode berbahaya atau malware ke dalam sistem atau jaringan komputer. Kerentanan RCE menjadi hal yang perlu diwaspadai karena penyerang dapat mengakses informasi personal dan menyalahgunakannya. Dan itu pemilik data juga bisa kehilangan akses atas informasi. Kerentanan RCE dapat terjadi melalui injeksi kode, email berbahaya, attachment berbahaya, atau sistem operasi. Jika penyerang berhasil mendapatkan akses atau informasi sensitif, maka akan ada kemungkinan untuk penyerang menyebarkan malware yang dapat merusak sistem. Penyerang akan mengidentifikasi kerentanan pada modul yang ada dalam aplikasi, dapat melakukan tes manual atau menggunakan aplikasi otomatis untuk melakukan scanning kerawanan. Ketika berhasil menemukan kode kerawanan, maka penyerang akan mengeksploitasinya menggunakan payload. Penyerang dapat melakukan RCE melalui indeksi payload pada bar pencarian di website. Penyerang kemudian melakukan permintaan pencarian dan mengirimkannya ke situs web. Ketika menerima payload tersebut akan dieksekusi. Kita lihat di gambar ini. Jadi pertama itu ada seorang hacker yang memasukkan sebuah vulnerable script ke dalam vulnerable web application. Karena website ini tidak memvalidasi apa yang dimasukkan oleh user, jadi website ini istilahnya iya saja terhadap apa yang dimasukkan itu, sehingga dia mengirimkan script yang dikirimkan oleh hacker tadi ke dalam servernya, sehingga hackernya dapat masuk ke dalam servernya dan mengambil alih server tersebut. Bagaimana RCE bekerja? RCE dapat diinjeksikan ketika input tidak steril atau tervalidasi dengan baik oleh aplikasi. Jadi, PHP merupakan script login untuk memverifikasi data user. Penyerang dapat menyerang menggunakan kode berbahaya seperti ini. Nah, jadi kode ini bertujuan untuk menghapus data sehingga akan membahayakan keamanan. Untuk menghindarinya perlu dilakukan pembersihan dan validasi user. Selanjutnya apa saja serangan RCE? Yang pertama yaitu server side injection. Server side injection melibatkan injeksi kerawanan kode ke dalam website atau database yang ditujukan pada server. Serangan ini akan menargetkan pada halaman input user. Aplikasi yang tidak divalidasi atau dibersihkan seharusnya akan menambah kerawanan. Kemudian untuk yang kedua yaitu client side injection. Client side injection ini menginjeksi kode berbahaya ke dalam aplikasi klien melalui web browser. Serangan tersebut dapat dilakukan melalui iklan, email, atau website yang mengeksploitasi perangkat lunak dari klien. Kemudian ada cell injection. Cell injection menginjeksi kode berbahaya ke dalam sel server yang sedang berjalan. Serangan ini dilakukan melalui kolom input user yang memungkinkan eksekusi perintah atau melalui kerentanan yang ada di dalam operasi atau tempat jaringan.
Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa contoh serangan RCI. Untuk yang pertama, contohnya itu RCI Log4j vulnerability. Nah, jadi RCI Log4j vulnerability ini merupakan serangan RCI yang pernah terjadi di Apache Log4j versi 2 dan juga versi 2.15.0 sebelum versi 2.15.0. Dan ini pertama kali diketahui pada tanggal 9 Desember 2021. Jadi sebelumnya dari awal pembentukannya sebenarnya sudah terdapat kerentanan RCI pada si Apache ini. Namun baru ditemui pada 9 Desember 2021 tersebut. Nah, apa itu Log4j? Log4j itu merupakan proyek open source milik Apache Software Foundation yang menyediakan pustaka untuk mencatat perilaku aplikasi. Kerentanan ini memungkinkan penyerang untuk mengeksekusi kode arbiter di server melalui titik akhir GNDI LDAP. Kemudian yang kedua contohnya itu WannaCry ransomware pada tahun 2017. Ini diketahui pada 12 Mei 2017 dan cukup hebohkan dikarenakan dapat menginjeksi 200.000 komputer dalam 150 negara. Nah, meskipun malware ini telah berhasil dihentikan dari sumbernya, tapi tetap saja komputer yang terkena dampak tetap terenkripsi sehingga tidak bisa digunakan. Sehingga si korban harus membayar uang tebusan terlebih dahulu. WannaCry menyebar dengan menggunakan eksploitasi kerentanan yang disebut Eternal Blue. Eksploitasi ini dicuri dan dirilis oleh sekelompok shadow broker dari Badan Keamanan Nasional AS. Jadi sebenarnya WannaCry ini merupakan eksploitasi milik Badan Keamanan Nasional AS yang dicuri atau dihack oleh sekelompok shadow broker tersebut. Sebenarnya Eternal Blue itu hanya dapat bekerja pada Microsoft Windows dalam versi yang lama dan belum diperbarui. Namun karena terdapat cukup banyak mesin untuk menjalankan versinya sehingga bisa terjadi ransomware tersebut. Berikutnya itu common vulnerability dan exposure. Jadi untuk yang pertama yaitu CFA 2021-1844. Ini merupakan kerentanan dalam modul sistem operasi Apple, iOS, Mac iOS, Watch iOS, dan juga Safari atau browser dari si Apple tersebut. Jadi saat korban menggunakan perangkat yang rentan untuk mengakses URL yang dikendalikan penyerang, maka sistem operasi akan mengeksekusi muatan berbahaya tersebut pada perangkat. Sebagai solusinya, Apple melakukan validasi pada perangkatnya dan juga menghasilkan versi terbaru. Kemudian yang kedua yaitu CFA 2020-17051. Nah, untuk kerentanan ini berada pada Microsoft Windows NFS versi ketiga yang menyebabkan blue screen of death dalam drivernya tersebut. Dan juga potensi dari bypass, pengacakan tata letak ruang alamat. Penanganan yang dilakukan dari Windows sendiri yaitu dalam memperbaiki kerentanan tersebut dan membatasi akses tulis berbagai server Windows NFS versi 3 secara internal dan juga memblokir akses eksternal apapun ke server yang rentan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu CFA 2019-8942. Kalau untuk kerentanan berikut merupakan kerentanan yang terdapat pada website WordPress sebelum versi 4.9.9 dan juga versi kelimanya. Sehingga penyerang memungkinkan untuk mengeksekusi RCA karena terdapat entry post meta sehingga dapat mengubah string secara sembarang. Misalnya dengan menambahkan sebuah substring yang diakhiri oleh .jpg, kemudian ada tanda tanya file.php, sehingga penyerang dapat mengambil alih akses dan mengunggah file gambar atau mungkin dengan cara-cara lainnya, seperti misalnya menyertakan kode PHP ke dalam metadata EXIF-nya. Solusi yang diberikan juga dengan melakukan pembaruan versi dengan keamanan yang lebih. Mencegahnya itu yang pertama kita dapat memastikan atau memvalidasi inputan dari user. Kita dapat menyaring karakter atau kode yang berpotensi berbahaya
oleh sistem. Misalnya hanya mengizinkan alfanumerik dalam pengisian nama pengguna dan kata sandi. Selain itu, dapat juga melakukan autentikasi multifaktor. Yang kedua, mematuhi praktik pengkodean yang aman. Memastikan kode hanya digunakan untuk membangun website aplikasi, tidak memiliki fungsi berbahaya. Yang ketiga, melakukan monitoring dan pembaruan. Monitoring kerawanan RCE pada perangkat lunak, web server, database, dan sistem operasi secara reguler, serta melakukan pembaruan. Yang keempat, menggunakan protokol komunikasi yang aman, misalnya HTTPS atau SFTP, sehingga data terenkripsi. Lalu ada tools pendeteksi dari RC ini. Yang pertama, vulnerability scanner tools. Kita dapat mencarinya di exploit.db, dapat dicari di Google. Yang kedua, alat pengujian aplikasi, monitor network traffic, dan penetration testing. Dan tools perlindungannya yaitu yang pertama, web application firewall, runtime application self protection atau RASP. Berikut merupakan referensi dari PowerPoint yang kami buat. Maka untuk selanjutnya akan kami lakukan praktik dari RCI ini. Untuk yang pertama kita akan mencoba dari DVWA. Di sini kita akan menyeting terlebih dahulu ke security levelnya yang paling rendah. Kemudian kita masuk ke bagian command injection. Pada bagian command injection ini kita bisa melihat pada view help, di mana pada view help ini bisa kita lihat tentang seperti kata kunci untuk kita bisa melakukan kode injeksi di website yang sebelumnya. Di sini pada bagian low level disampaikan bahwa dikarenakan websitenya tidak memiliki validasi sehingga apapun inputan user, maka website tersebut akan menerima apa saja inputannya dan akan merasakan reply ping jika tepat. Di sini terdapat kunci jawabannya yaitu ini dia. Kita akan coba copy ke website yang sebelumnya. Submit. Nah, bisa kita lihat di sini akan ditampilkan reply ping dari apa yang sudah kita injeksikan, dan hal ini membuktikan bahwa kode injeksi tersebut berhasil. Nah, mengapa kode injeksi ini bisa berhasil? Jika kita lihat di bagian source code-nya, bisa kita lihat di bagian view source. Nah, pada bagian view source ini ditampilkan bahwa source code-nya tidak terdapat validasi. Apa yang membuktikan tidak adanya validasi? Di sini bisa kita lihat bahwa hanya ditulis request kemudian IP. Apa itu IP? IP tadi di mana kotak di mana kita memasukkan malicious code-nya. Nah, request ini menjadi berbahaya dikarenakan tidak spesifik. Sementara yang spesifik itu contohnya post, get, ataupun cookie. Jadi request ini jika kita gunakan, maka si admin sebenarnya tidak tahu si IP-nya ini tempatkan di mana atau berasal dari mana, apakah dari post, apakah dari get, atau dari cookie. Jadi akan validasi aman
menggunakan mouse atau get. Nah, di sini juga terdapat referensi lain yang menyatakan akan lebih baik jika seandainya menggunakan escape cell ARG. Jadi sebelum request IP-nya ini kita menambahkan sebuah komen escape cell ARG sehingga akan lebih tervalidasi, atau istilahnya si website tersebut akan berpikir terlebih dahulu sebelum mengerjakan hasil dari inputan user. Ini merupakan contoh dari low levelnya. Kemudian kita akan coba contoh dari level mediumnya. Kita akan kembali ke bagian awal. Nah, kita akan lihat di bagian view help. Nah, pada bagian view help-nya ini, medium level, ini disampaikan bahwa si developernya ini sudah melakukan sedikit tambahan kode, sehingga tidak bisa semena-mena kita memasukkan string. Di sini diminta untuk ditambahkan ping di akhir kode yang sebelumnya kita masukkan pada di level tahapan rendah. Kita akan coba. Nah, di sini akan menghasilkan lagi ping yang berbeda. Ini merupakan contoh dari medium. Level medium. Jika kita lihat di bagian view source atau source code-nya, maka tentu source code-nya akan berbeda lagi. Kita akan coba lihat di sini. Di bagian medium sudah ada sedikit perubahan tadi, di mana ditambahkan substitution array dan ataupun semicolon di sini, sehingga kita harus menambahkan kata ping agar bisa dilakukan reply ping. Jika seandainya kita coba tanpa ping, kita akan coba apakah bisa atau tidak. Sebenarnya kita setup terlebih dahulu. Kita akan coba tanpa ping. Hasilnya seperti ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Andrea Nathanael dalam studi kasus yang berbeda. Jadi di sini saya akan menggunakan aplikasi yang berbeda yang terletak pada Linux. Pertama, teman-teman harus mendownload OWASP Februari, OWASP. Jadi ini adalah website vulnerable sama seperti DVWA yang dapat kita pakai untuk latihan pentest juga. Nah, jadi nanti akan kami kirimkan link downloadnya beserta dengan Kali Linux. Jadi sekarang kita buka dulu Kali Linux kita. Nah, di sini cara memakainya ini itu
pada saat kita running WAPS buah kita, maka kita akan mendapatkan IP address yang dapat digunakan untuk membuka aplikasi dari website ini. Di mana di sini 192.168.92.230, maka kita tinggal copy linknya dan kita type di Mozilla Firefox kita. Kemudian yang kita gunakan, nah di sini ada DWWA juga, maka kita klik dulu. Nah, di sini ada juga command execution atau command injection. Security levelnya low. Kita akan coba. Sebenarnya sama seperti yang GB sampaikan tadi. Namun di sini kita dapat, misalnya kita ingin mengirim dari IP address yang ini, kita gunakan semikolon untuk mengaktifkan injection. Apabila kita submit, maka akan keluar hasil dari listingnya atau LS-nya. Sama seperti double N. Akan sama. Outputnya akan sama. Kemudian kita akan coba mengganti security-nya. Kita coba lagi. Kita coba apakah ini bisa menggunakan semikolon atau tidak. Nah, hasilnya tidak keluar. Maka coba kita lihat dari source view. Nah, di sini dikatakan bahwa komen 2 dan 1 semikolon ini di-ban, di blacklist. Maka apabila kita menambahkan komen tersebut, maka hasilnya tidak akan ada atau kosong. Nah, caranya karena tidak selamanya kita menggunakan double dan semikolon ini. Kita juga dapat bisa melakukannya dengan dan-nya 1 saja. Apabila kita klik ls, nah, akan keluar ini list filenya. Jadi kita dapat mencari alternatif lain untuk melakukan comment injection. Kemudian satu lagi yang ingin saya tunjukkan yaitu pada bagian sini WAPS multi-ID 2, kita klik, kemudian kita comment injection DNS lookup. Di sini kita mengenter, kita ingin mencari DNS atau domain name server suatu website. Misalnya www.google.com. Nah, kita melihat di sini ada ditampilkan server dan addressnya. Kita juga dapat misalnya YouTube. Nah, ini akan keluar tampilannya. Kita akan melihat apakah ini dapat di-inject atau tidak. Kita klik ls. Ternyata ini merupakan aplikasi web yang vulnerable, di mana kita dapat melakukan comment injection. Sini ketika saya mengklik Google /ls, maka keluar seperti file-file yang ada di dalam. Misalnya lagi, kita ingin UMI. Nah, ternyata nama hostnya itu www.data. Dengan comment injection ini kita dapat melakukan reverse shell, di mana kita dapat mengambil alih
dari hostnya. Itu dengan cara kita menambahkan perintah atau komen seperti ini. PHP min-r sock open. Di sini kita isi dengan ping kali Linux kita. Kita dapat mencarinya dulu dengan ipconfig. Nah, di sini IP saya adalah 192.168.92.231. Kita akan copy ini ke dalam rumusnya. Nah, 1234 ini adalah port yang akan kita gunakan. PHP min-r menandakan bahwa kita akan menjalankan kode PHP dari baris perintah. Karena kita tahu tadi di sini itu pada saat kita melakukan ls, dia terlihat menggunakan PHP. Nah, makanya kita mencari basis perintah dari PHP. Kemudian fsock open ini membuka koneksi soket ke halaman IP kali Linux kita pada port 123. Koneksi ini digunakan untuk berkomunikasi antara klien dan server yang mendengarkan di alamat IP dari port tersebut. Kemudian exec ini merupakan singkatan dari execution, bin/bash, bin-i, dan sebagainya. Ini setelah koneksi soket terbuka, perintah ini dieksekusi. Ini menggunakan fungsi exec PHP untuk menjalankan perintah shell. Perintah shell yang dijalankan adalah bin/bash, bin-i yang membuka shell interaktif. Dalam konteks ini adalah teknik redireksi file descriptor di mana input, output, dan error system dari proses shell diarahkan melalui koneksi soket yang sudah terbuka. Nah, komen ini mencoba untuk membuka koneksi soket alamat IP dan port tertentu. Dan setelah berhasil mengeksekusi shell interaktif, ada perangkat target melalui koneksi tersebut. Hal ini dapat digunakan untuk mengambil kontrol jarak jauh atau remote code execution terhadap perangkat yang menjalankan server soket. Nah, jadi di sini karena sudah ada penjelasannya, maka kita akan mengcopy komen ini ke dalam website ini. Namun sebelum itu, kita menjalankan NC, merupakan singkatan dari netcat yang berfungsi untuk menuliskan dan membaca data di koneksi suatu jaringan. Kemudian kita type in LPP yang berfungsi untuk menuliskan dan membaca data pada port. Kita dapat mendengarkan aktivitas yang terjadi dalam port, di mana port ini adalah 1234. Kita dapat melihat file yang ada di dalamnya ataupun koneksi yang masuk. Kita jalankan. Nah, dia akan listening on any port 1234. Nah, kemudian kita coba copy perintah yang sudah kita cari tadi. Jangan lupa ini petik 1, petik 2-nya itu sangat berpengaruh. Apabila tidak ada salah satu, maka komennya tidak akan berfungsi. Langsung kita lookup DNS. Nah, di sini akan reloading terus. Kita akan melihat nc-min LVP kita. Nah, di sini kita sudah masuk ke host www.data/ops2/bla. Nah, berarti kita sudah berhasil melakukan reverse shell, di mana kita dapat mengakses penuh
yang ada di dalam website tersebut. Coba kita ls dari sini. Nah, kita bisa melakukan apapun di sini karena kita sudah masuk. Kita bisa nge-remove, kita bisa membuat directory. Contohnya kita ingin melihat isi dari styling PHP ini. Nah, ini akan kelihatan di sini dengan menggunakan cat. Atau kita ingin membuat directory baru, kita dapat menuliskan mkdir, misalnya tes ps. Coba kita ls. Nah, maka di sini akan ada directory baru yang kita buat tadi. Kita juga bisa remove dengan rm rmf md. Akan kita juga bisa membuka apapun di sini. Jadi apabila kita sudah masuk, maka kita bisa melakukan segala perubahan yang ada di dalamnya. Kita bisa membuat file baru, kita bisa membuat directory baru, kita bisa menghapus, kita bisa mengirimkan. Maka serangan RC ini adalah salah satu serangan yang paling berbahaya. Karena apabila kita sudah masuk, maka kita mendapatkan akses penuh. Nah, itu. Misalnya kita ingin RM styling PHP-nya. Maka kita ls. Yang sudah ini. Jadi, itu saja yang ingin kami tampilkan. Terkait remote code execution adalah salah satu serangan yang paling berbahaya, maka dengan meningkatkan keamanan akan memperkecil terjadinya serangan remote code execution ini. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.